Pernah nggak sih ngerasa bosan sampai bingung mau ngapain? HP di tangan, tapi semua aplikasi udah mentok dilihat. Nah, daripada gabut nggak jelas, ada 10 hal yang bisa kamu lakukan biar waktu luangmu jadi lebih bermanfaat. Siapa tahu, dari kegabutan ini malah muncul ide brilian atau kesempatan emas yang nggak kamu sangka-sangka. 1. Baca buku atau artikel menarik. Banyak orang merasa membaca itu membosankan, padahal kalau nemu topik yang pas, rasanya bisa seasyik nonton film. Pilih buku atau artikel yang sesuai dengan minatmu, entah itu fiksi, biografi, atau sesuatu yang bikin kamu makin paham dunia ini. Selain menambah wawasan, membaca juga melatih daya pikir dan memperluas sudut pandangmu. Bisa jadi, dari satu artikel aja, kamu ketemu ide bisnis baru atau wawasan yang bikin obrolanmu makin berbobot. Coba juga baca dari sumber yang nggak biasa. Misalnya, kalau biasanya baca berita mainstream, kali ini coba cari artikel dari media independen atau bahkan jurnal penelitian. Siapa tahu, kamu malah ketemu hobi baru yang nggak disangka-sangka. Kalau nggak suka baca panjang, kamu bisa mulai dengan ringkasan buku atau artikel ringan di media sosial. Yang penting, otak tetap terlatih untuk menyerap informasi baru. 2. Nonton film atau serial TV yang belum sempat ditonton. Kapan terakhir kali kamu nonton film yang benar-benar mengubah cara pandangmu? Banyak film atau serial yang bukan sekadar hiburan, tapi juga bisa memberikan pelajaran hidup berharga. Daripada cuma nge-scroll timeline tanpa arah, manfaatkan waktu luangmu buat nonton sesuatu yang berkualitas. Bisa itu dokumenter, drama dengan cerita yang dalam, atau bahkan film klasik yang selama ini cuma ada di watchlistmu. Nggak ada salahnya juga eksplorasi genre baru. Kalau biasanya nonton action, coba deh sesekali masuk ke dunia thriller psikologis atau sci-fi yang mind-blowing. Dijamin, otakmu bakal dapet asupan cerita yang nggak biasa. Bahkan dari film, kamu bisa dapat inspirasi untuk memulai sesuatu. Banyak orang yang akhirnya menekuni karir baru atau mengambil keputusan besar dalam hidupnya setelah terinspirasi dari sebuah film. 3. Eksperimen di dapur. Masak resep. Baru masak bukan cuma buat bertahan hidup, tapi juga seni yang bisa bikin hidup lebih seru. Coba tantang diri sendiri untuk bikin makanan yang belum pernah kamu buat sebelumnya. Mulai dari makanan ringan sampai hidangan berat, ada banyak resep yang bisa dicoba. Cari yang sederhana dulu, lalu tingkatkan ke level yang lebih sulit. Dengan begitu, kamu nggak cuma makan enak, tapi juga belajar skill baru. Selain itu, memasak bisa jadi terapi yang menyenangkan. Mengolah bahan, mencium aroma rempah, dan melihat hasil akhirnya tuh bisa bikin puas. Ditambah lagi, kalau hasilnya enak, bisa jadi kesenangan tersendiri. Kalau kamu sukses bikin sesuatu yang enak, siapa tahu bisa jadi bisnis kecil-kecilan. Banyak orang yang mulai usaha kuliner dari eksperimen di dapur saat gabut loh. 4. Olahraga ringan atau yoga. Nggak perlu alat gym mahal, cukup gerakan sederhana bisa bikin tubuh lebih segar dan pikiran lebih jernih. Bisa mulai dengan stretching ringan, lompat tali, atau coba yoga yang bantu relaksasi. Olahraga nggak cuma buat kebugaran, tapi juga bisa menghilangkan stres. Pas lagi gabut dan pikiran mulai overthinking, gerakin badan aja. Hormon endorfin yang keluar bakal bikin kamu lebih happy. Kalau males olahraga sendirian, coba ikut tantangan workout di YouTube atau aplikasi kesehatan. Biasanya, ada program 730 hari yang bisa kamu ikuti tanpa perlu alat. Hasilnya, tubuh jadi lebih bugar, postur lebih baik, dan energi meningkat. Siapa tahu dari kebiasaan ini, kamu jadi ketagihan olahraga dan lebih produktif dalam keseharian. 5. Belajar main alat musik atau seni lainnya. Pernah kepikiran belajar gitar, piano, atau bahkan melukis? Waktu gabut adalah kesempatan terbaik buat mulai. Nggak perlu beli alat mahal dulu, cukup pakai yang ada atau cari aplikasi digital buat latihan dasar.
ada banyak tutorial gratis yang bisa diikuti di YouTube atau platform lainnya. Dengan belajar seni, kamu bisa melatih kesabaran dan kreativitas. Bahkan, beberapa penelitian bilang kalau main musik atau menggambar bisa meningkatkan kemampuan berpikir logis dan mengurangi stres. Siapa tahu, kalau rajin latihan, kamu bisa bikin karya sendiri dan bahkan jadi hobi baru yang menghasilkan uang. 6. Merapikan dan menata ulang kamar atau rumah lingkungan yang rapi bikin suasana hati lebih tenang dan produktivitas meningkat. Coba mulai dengan beberes meja kerja atau lemari pakaianmu. Tantang dirimu buat membuang barang yang udah gak terpakai selama setahun terakhir. Semakin sedikit barang yang gak perlu, semakin lega rasanya. Selain bersih-bersih, kamu juga bisa coba menata ulang perabotan di kamar. Kadang, perubahan kecil bisa bikin ruangan terasa lebih fresh dan nyaman. Banyak orang yang mendadak punya ide brilian setelah merapikan kamar. Mungkin, ini saatnya kamu menemukan inspirasi baru juga. 7. Menulis, blog, cerita, atau jurnal pribadi. Menulis bisa jadi cara ampuh buat ngeluarin unek-unek dan menuangkan ide-ide yang berseliweran di kepala. Nggak perlu langsung bikin tulisan panjang, mulai aja dari jurnal harian atau cerita pendek yang isinya pengalaman pribadi. Kalau kamu tertarik, coba eksplorasi dunia blogging atau bahkan novel online. Banyak platform yang bisa kamu pakai buat menyalurkan bakat menulismu. Siapa tahu, dari hobi ini kamu bisa punya audiens sendiri dan bahkan menghasilkan cuan dari tulisanmu. Kedelapan, belajar bahasa asing. Zaman sekarang, bisa satu bahasa asing aja rasanya kurang. Kenapa nggak manfaatin waktu gabut buat belajar bahasa baru? Nggak perlu langsung yang sulit, mulai dari kata-kata dasar atau kalimat sehari-hari. Pakai aplikasi seperti Duolingo atau nonton film dengan subtitle bahasa yang mau dipelajari. Bahasa asing bisa membuka banyak peluang, entah itu dalam karir, traveling, atau sekadar bikin kamu lebih keren di mata orang lain. Plus, belajar bahasa bisa jadi latihan otak yang bikin kamu lebih tajam dalam berpikir dan memproses informasi. 9. Ikut kursus online atau webinar ilmu itu nggak ada batasnya, dan sekarang ada banyak kursus online yang bisa kamu ikuti kapan aja. Mau belajar coding, desain grafis, atau bisnis, semua ada. Banyak yang gratis dan kalau berbayar pun biasanya nggak terlalu mahal. Kursus online bisa jadi investasi buat masa depanmu. Bayangin kalau dari satu kelas aja, kamu jadi punya skill baru yang bisa bikin penghasilan tambahan. Jadi, daripada bengong, kenapa nggak manfaatkan waktu buat mengembangkan diri? 10. Berkebun atau merawat tanaman hias. Nggak harus punya halaman luas, berkebun bisa dimulai dari pot kecil di kamar. Rawat tanaman, siram setiap hari, dan lihat mereka tumbuh bisa jadi kepuasan tersendiri. Selain itu, berkebun terbukti bisa menurunkan stres dan bikin suasana hati lebih baik. Kalau sudah mahir, coba kembangin jadi bisnis kecil-kecilan. Banyak orang yang sukses jualan tanaman hias dari hobi sederhana ini. Jadi, kapan nih mulai berkebun? Daripada gabut nggak jelas, kenapa nggak coba satu dari 10 cara tadi? Siapa tahu, dari hal kecil ini malah muncul kesempatan besar yang nggak terduga. Jadi, kamu mau mulai dari yang mana dulu? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat konten bermanfaat lainnya.